jawab yang benar. Dia aja mau pakai juga. Ya, kamu pakai juga. Apalagi saya mau Ya, tuh, pakai. tuh lihat. Ya, BB itu. Diri apa? Ya. Coba lihat. Boleh dia, lawan aja. Rekan-rekan semua, ya ini nggak mengaku. Kamu sejak mulai kapan? Ya, apa statusnya? Numpang apa? Kamu apain ya? Enggak ada. Nah, terus itu? Nah itu BB itu? Iya. Kamu apain? Karena dia sabu di rumah saya. Nah, terus kamu pakai juga? Enggak, aku udah melarang dia. Nah, terus barang dari mana? Oh, positif. Kapan? Udah mulai kapan? Itu melakukan. Kamu mulai kapan? Bawa itu. Kalau dari rumah. Iya, Jumatnya bulan apa? Satu itu naik. Kalau satu untuk tengok, kalau tidak kurang itu. Maka kita amankan juga. Kemudian handuk yang untuk membersihkan dan DVR. DVR ini sempat dicopot oleh pelaku. Sama-sama ya. Ya, ini kita sedang pendalaman, kita sedang tes urin, memang positif. Ya, kalau korban kita tidak tahu karena korban masih di sana. Kita tidak mungkin untuk mengambil juga. Yaitu berdasarkan keterangan dijelaskan Polrestabes Medan, khususnya Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan pengungkapan yaitu tindakan represif yang sangat cepat, bermula dari laporan dari masyarakat bahwa diketemukan seseorang perempuan yang diduga terjadi korban tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Sehingga pada saat itu tim mendengar informasi tersebut, tim melakukan ke TKP, ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran bahwa benar diketemukan ada seseorang perempuan yang sudah meninggal dunia dengan penuh luka, baik itu luka lebam, luka ada tusukan kecil di daerah kaki kanan kiri yang diduga itu dilakukan menggunakan gunting cocok dari gunting yang sudah kita ketemukan. Ini ada sisa darah sedikit, kemudian hasil visum dan kita koordinasi dengan dokter, jelas sudah kita lakukan pengecekan hampir bersamaannya sesuai. Kemudian tim mendengar hal tersebut, siapa yang mengantar maka lanjut untuk melakukan pengecekan terhadap TKP, yaitu di rumah yang diduga pelaku. Memang pada saat itu pelaku mengantarkan bersama orang lainnya, 2 orang ke rumah sakit bahwa si korban ini sakit. Tetapi karena ada dugaan penganiayaan, maka informasi kepada kami, maka kami tidak lanjuti dan kami mengecek TKP, benar TKP berada di lantai 3, di kamarnya, di situ masih ada sisa bercak darah, baik itu di korden, di tembok maupun di lantai. Makanya kita bawa pel yang untuk membersihkan lantai. Kemudian pada saat itu tersangka atau pelaku yang berada di belakang kami ini masih berada di situ. Patut diduga bahwa orang-orang di sekitar situ atau yang berdekatan atau yang mempunyai kamar tersebut. Maka segera sesaat pada saat itu kami mencoba untuk mengamankan orang-orang yang berhubungan di sekitar rumah tersebut. Salah satunya pelaku yang saat ini kita amankan bersama beberapa orang saksi. Benar, saksi dari penjaga rumah, kemudian hasil interogasi dari saksi penjaga rumah, kemudian dari pembantu, benar bahwa si korban tinggal selama dari tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan terakhir kemarin dibawa ke rumah sakit bersama pelaku. Patut diduga bahwa si pelaku adalah pemilik rumah yang berada di lantai 3. Sehingga tindakan kita pada saat itu langsung melakukan evakuasi dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan lanjut. Sehingga saat ini kami sudah mengumpulkan
barang bukti, alat bukti, dan kita lakukan visum, otopsi, benar bahwa korban tidak wajar meninggal, bahwa diketemukan luka luar, ada beberapa memar, baik dari sebagian tubuh, dari tangan, kepala, tangan, kaki, badan. Kemudian dari kaki ada beberapa tusukan yang diduga dilakukan dengan menggunakan gunting. Ada di samping kiri kami. Kemudian luka dalam ada resapan darah di otak dan resapan darah di organ tubuh vital lainnya. Ini kami persesuaian dari hasil otopsi dengan data kami dan hasil interogasi kami cocok bahwa si pelaku hanya satu yang sekarang saat ini berada di belakang kami. Modusnya si pelaku ini adalah bahwa sakit hati. Pernah tahun 2023 si pelaku ini adalah pernah menjadi tersangka di tempat kami juga. Di tempat ini sama, pelaku penganiayaan dan kekerasan. Dengan pelaku penganiayaan kekerasan pada saat itu ada salah satu saat ini jadi korban, dulu pacarnya si pelaku. Pernah meminta tolong kepada si korban untuk mengurus perkara tersebut. Ternyata tidak dilakukan pengurusan sehingga pelaku ini menjalani hukuman dan sampai dengan di LP. Maka modusnya tindakan yang dia terima selama di sana itu dilakukan oleh pelaku. Ini tindakan kekerasan lainnya, kemudian sampai meminum air kencing dalam baskom. Untuk BB yang ada pada saat ini ada beberapa, di antaranya yang kita amankan dari sebelah. Ya, yang paling utama rekan-rekan semuanya adalah handphone. Dari situlah kita bisa melakukan penetapan tersangka ataupun persesuaian terhadap alat bukti dan keterangan, yaitu banyak rekaman video, foto rekaman video yang menunjukkan bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korban. Itu dari tanggal 20 dari Desember, khususnya pertengahan tahun sampai dengan saat ini. Sangat sadis. Tindakan yang dilakukan mungkin tidak manusiawi. Foto-foto bisa dilihat dari kiri kita. Ya memang kita agak samarkan karena menyangkut terkait norma-norma. Nah, dari tindakan yang kita tidak akal sehat kita, sampai botol yang mungkin bisa dimasukkan di mohon maaf di alat kelaminnya si perempuan, kemudian kencing di dalam baskom, ini baskom yang sudah diterima yang kita amankan, itu pun dipakai buat kencing si korban, kemudian disuruh minum dari korban. Kemudian botol ada 2, botol ini pun tidak dilakukan untuk itu, tetapi dilakukan untuk melakukan tindak penganiayaan, sehingga korban mengalami lebam pada sebagian tubuh atau tangan dan kaki ataupun kepala. Kemudian gunting, walaupun tidak diakui oleh si pelaku, tetapi kami berdasarkan nanti meminta keterangan oleh dokter forensik untuk persesuaian untuk alat bukti. Kami akan lakukan gunting ini sudah dilakukan untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Persesuaiannya nanti bahwa di kaki korban ini ada luka sebanyak sekitar 8 tusukan, sama. Setelah kita cek, masukkan hampir sama, lebar dalamnya juga hampir sama. Kemudian alat bukti lainnya spray dan spray warna biru yang diduga pada saat itu dipakai di kamar tidurnya. Terus ini korden yang masih ada bekas darahnya. Oke. Dengan jaksa sementara ini hasil gelar yang kita lakukan dan temuan fakta. Iya, 38 yang masuk Instagram, Bang. Enggak, Pak. Maksudnya gambar kendaraan kan di situ. Apa? Iya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.